Alhamdulillah, Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwirul laili 'alan nahar, tabsyiratan lidzawil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tuba liman ra'ani wa amana bi wa tuba liman lam yarani wa amana bi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillah pada siang hari ini dengan teriknya matahari kita masih bisa melaksanakan ibadah salat Jumat di masjid yang mulia ini. Dan juga kita bersyukur masih diberikan panjang umur, sehat jasmani dan rohani, terlebih yaitu nikmat iman dan Islam. Kemudian salawat dan salam marilah kita limpahkan kepada junjungan alam, manusia pilihan Allah, manusia yang agung dan yang diagungkan oleh yang maha agung, dan manusia yang paling mulia dan yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Dan kita berharap syafaatnya nanti yaitu syafaatul uzma di yaumil qiyamah, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya selaku khatib berkewajiban yaitu berwasiat khusus kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah. Marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu imtitsalu awamirillah wa tinabu nawahi. Artinya wajib hukumnya kita mengikuti atau menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga kita wajib hukumnya meninggalkan atau menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita sudah mengetahui bahwa bulan ini adalah bulan agung, bulan raya agung, bulan yang paling agung, di mana bulan ini adalah bulan yang bersejarah, di mana asal muasalnya karena diciptakannya bumi dan langit, kemudian isi-isinya dan semua surga dan neraka, bahwa makhluk semua baik makhluk yang hidup atau makhluk yang hidup, karena bulan ini adalah diciptakannya manusia yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadi di bulan Maulid yaitu bulan Rabiul Awal tanggal 12. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa sebagian ulama mengatakan bulan ini adalah bulan yang paling agung, bahkan dibandingkan dengan malam Lailatul Qadar. Apa pertanyaannya? Karena semua diciptakannya alam semesta ini dan isinya beserta langit dan semuanya itu adalah diciptakan dari nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Allah mau menjadikan khalifah di muka bumi, kemudian malaikat protes, "Ya Allah, kenapa
engkau menciptakan khalifah atau menjadikan khalifah di muka bumi ini adalah manusia. Bukanlah kami ini. Karena kami ini adalah makhluk yang diciptakan olehnya yang tidak pernah maksiat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Melakukan atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat diperintahkan untuk bersujud terus sampai hari kiamat. Kenapa manusia yang dijadikan khalifah di muka bumi ini? Karena manusia ini adalah sangat-sangat serakah sekali. Nah, apa jawab Allah? Kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Hai malaikat, kenapa aku menciptakan khalifah di muka bumi ini adalah manusia? Karena aku ini adalah lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Ternyata hadirin jamaah rahimakumullah, yaitu ada salah satu manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad, yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa menjaga amanah ini. Maka Nabi Muhammad mempunyai sifat sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kalau sidik, ya, atau pintar atau fatonah itu banyak sekali. Bahkan mayoritas mungkin sekarang di kota-kota besar ini adalah seluruh masyarakat sudah hampir 50% itu adalah punya titel sarjana. Pendidikan itu udah sangat-sangat luar biasa. Tetapi inilah amanah yang sulit. Karena amanah ini memang sangat sulit sekali. Amanah bahkan malaikat ketika mau diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau. Ini sangat-sangat berat amanah. Amanah bahkan para ulama mengatakan amanah adalah akal yang sehat. Banyak manusia yang pintar sekarang tetapi tidak amanah. Nah ini bahkan ketika kita mendoakan kepada anak, ya anak kamu belajar supaya pintar, hanya situ saja yang kita doakan. Harusnya empat-empatnya, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Yang diutamakan fatonah. Kalau kita itu adalah fatonah, amanah jarang kita sebut. Contoh kecil lah. Ketika kita di keluarga ada anak kita yang nggak pernah sholat, itu kan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita diam saja, tidak menyuruh kepada anak kita. Nah ini amanah. Apalagi nanti sekarang kita lagi gumereng-gumerengnya atau lagi booming-boomingnya, yaitu akan meributkan tentang masalah amanah tahun 2024. Itu sangat-sangat berat. Malaikat aja dikasih amanah tidak mau, tetapi kita mencari. Bahkan kalau perlu kita nyogok. Nah ini bahkan sehingga gunung ketika diberi amanah sama Allah, hancur tuh gunung, tidak kuat. Hanya yang memegang amanah adalah hanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Inilah amanah sangat berat. Amanah bukan hanya sifatnya keluarga, ya, sifat lingkungan, kemudian bahkan lagi sifat tingkat nasional. Itu sangat-sangat sulit. Mengurus masyarakat yang lebih daripada 250 juta. Kalau kita amanah, berarti kita ini adalah mempunyai sifat malaikat atau sifat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nah inilah amanah yang paling sulit. Amanah sekecil apapun itu adalah sangat-sangat berat. Nah karena kita jarang ya kita mendoakan amanah kepada anak kita ketika kita mau belajar. Nah ya supaya pintar dan amanah. Ya itu amanah Pak, sangat-sangat sulit sekali. Bahkan di dalam hadis dikatakan man la amanata la imanalah. Barang siapa yang tidak mempunyai amanah, kepercayaan, maka dia tidak mempunyai iman atau imannya kurang sempurna. Nah, disinilah letaknya di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid,
yang disebut. Nah, banyak yang merayakan di bulan-bulan Maulid ini. Saya mengutip dalam satu hadis di dalam kitab Fawaidul Muhtar Risalih Thariqul Akhirah karangan Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, tuba liman ro'ani wa amanabi wa tuba liman lam yarani wa amanabi. Artinya berbahagialah bagi orang yang melihatku, kata Nabi, kemudian dia wa amanabi, beriman, mengikuti apa yang aku ajarkan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, itu beriman, dan dia akan menjadikan orang yang berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang ketika di zaman Nabi melihat sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh orang-orang kafir Quraisy. Dia melihat langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau perlu dia setiap hari silaturahmi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dia tidak beriman, dia melihat. Nah, inilah yang tidak termasuk kepada hadis ini. Berarti dia sangat merugi. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, dan semuanya orang-orang kafir Quraisy. Dia melihat Nabi Muhammad, bahkan mujizatnya pun dia melihat. Tetapi dia tidak percaya. Nah, ini tidak akan bahagia. Tetapi yang keduanya, waktu baliman lam yaroni wa amanabi. Berbahagia juga orang yang tidak melihatku, kata Nabi, tetapi wa amanabi, dia beriman kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dilahirkan zaman sekarang, atau yang orang sebut adalah zaman milenial. Udah 1445 tahun, nggak mungkin kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam mimpi pun kita belum pernah. Nah, kita beriman mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal kita sama sekali belum pernah melihat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk orang yang berbahagia. Nah, ini beruntung bagi kita. Kita nggak pernah melihat sosok Nabi kayak gimana, apalagi mujizatnya. Yang kita lihat ada peninggalan-peninggalannya, yaitu Al-Quran dan hadis. Tapi kita percaya, kita beriman, kita tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah termasuk orang yang berbahagia. Makanya kalau berbahagia itu adalah relatif, bukan hanya kita ngajar dunia biar bahagia, nggak mungkin. Karena bahagia itu adalah di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ya, ketenangan bahagia itu. Ya, nggak mungkin kita banyak duit bahagia, belum mungkin tentu juga. Nah, setiap banyak harta, banyak keinginan, banyak segala macam, pusing kita mikirin harta. Tetapi di bulan Rabiul Awal ini kita mengikuti Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan keutamaan baca sholawat itu sangat-sangat luar biasa. Dikatakan di dalam, ya, menurut Ibnul Qayyim, ya, Ibnul Qayyim dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikatakan bahwa faidah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, inilah keistimewaan sholawat pun, dibaca itu khusyuk dan tidak khusyuk, itu tetap kita dapat pahala. Beda dengan yang lain. Ya, kalau sholawat sambil apapun, kecuali mungkin kita di kamar mandi. Tapi kalau kita sholawat, kita duduk baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini faidah salah satunya adalah berarti kita imtithalu awamirillah subhanahu wa ta'ala. Kita masuk kepada itu, ngikutin ajaran Allah atau perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baca sholawat. Karena kata Nabi, kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Muhammad, katakanlah kalau engkau, ya, ikut atau patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikutilah aku. Salah satunya baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua, muwafaqatu subhanahu wa ta'ala fi sholati ala nabi. Ketika kita baca sholawat, maka Allah mengikuti, memberikan kepada kita satu sholawat itu adalah 10 rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
10 kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, ya, yang sangat-sangat didambakan oleh siapapun. Ya, kita di kantor, ya, pengen diberikan lebih lah oleh atasan. Itu namanya kasih sayang. Nah, inilah perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal setiap hari itu 100 kali baca sholawat. Minimal baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu saja. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, muwafaqatu malaikah. Ketika kita membaca sholawat, nah diiringi oleh malaikat. Ya, kita dimintakan ampunan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, kehebatan baca sholawat. Kemudian yang berikutnya adalah annahu yurfa'u asy-darajah. Allah mengangkat bagi orang yang membaca sholawat itu adalah 10 derajat buat kita. Yang tadi seperti kita biasa-biasa saja, ya. Kemudian kita sering membaca sholawat, maka satu waktu kita berubah. Kehidupan kita, ekonomi kita dan lain sebagainya. Itu sholawat saja. Minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Itulah keutamaan atau faidah daripada kita sering membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anahu yumha anhu asru sayyah. 10 kebajikan, 1 sholawat itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 kejelekan maksudnya. 10 keburukan yang ada pada diri kita, kita membaca sholawat 1 kali, maka keburukan kita akan dihilangkan. Pertama, hati kita, hasud, dengki dan lain sebagainya. Itu kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan membaca sholawat itu adalah diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita berdoa baca sholawat, maka pintu langit oleh Allah dibuka, diijabah, ya. Apalagi ketika kita berdoanya itu di sepertiga akhir, ya, di waktu sahur. Itu Allah menunggu di situ 3:30 sampai jam 4. Bukan dari jam 1 sampai jam 3, bukan. 3:30 sampai jam 4. Itu Allah menunggu di langit pertama bagi orang yang memohon kepadanya. Apalagi diawali dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini sangat-sangat luar biasa. Di bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat-sangat agung, yang kita mendoakan kepada Nabi, yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di mana-mana merayakan daripada keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pun kita pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang kafir Quraisy, salah satunya yaitu Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah keponakan dari Nabi Muhammad ini adalah keponakan dari Abu Lahab. Ketika diberitakan bahwa Nabi Muhammad lahir, kemudian Abu Lahab itu mempunyai seorang budak, Suwaibah namanya. Ya. Abu Lahab ini punya budak. Begitu mendengar lahirnya Nabi Muhammad, itu budaknya yang bernama Suwaibah dimerdekakan. Kenapa? Karena saking gembiranya, ya, mendengar Nabi Muhammad inilah lahir. Akhirnya apa yang didapatkan oleh beliau, oleh Abu Lahab, yaitu ketika dia hari Senin itu diringankan dosanya. Itu adalah kafir. Bagaimana kalau kita orang muslim yang mengikuti ajarannya, kemudian kita merayakan kegembiraan? Memang bentuknya kegembiraan itu beda-beda. Ada yang baca hadroh, ada yang baca dan lain sebagainya, tabligh akbar. Kalau dulu Nabi ketika, ya, dia mensyukuri kelahirannya itu puasa setiap Senin. Begitu ditanya, kenapa ya Rasul engkau setiap hari Senin puasa? Oh, dia itu adalah tandanya saya lahir saya itu hari Senin. Saya bersyukur. Itu salah satunya. Jadi sebelum kita melaksanakan perayaan Maulid, Nabi sendiri yang sudah melaksanakan. Dan kita juga tahu, ya, apalagi sekarang udah umum, ketika kita punya anak, ya kan? Begitu tanggal lahirnya kita merayakan ulang tahun. Yang anak kita itu belum tentu memberikan syafaat kepada kita. Itu belum tentu anak kita memberikan syafaat kepada kita.
Tetapi yang Nabi Muhammad yang jelas-jelas setiap siapa orang yang membaca sholat pasti mendapat syafaat. Anak kita yang belum tentu memberikan syafaat kepada kita, kita rayain, ya kan? Nah inilah, kadang-kadang ada di sebagian sebelah sana mengatakan bahwa perayaan Maulid itu nggak ada zaman Nabi, bid'ah lah. Itu ngajinya belum tuntas. Ya, ngajinya jangan satu kitab, banyak kitab, ribuan ilmu. Karena ilmu yang kita miliki itu hanya setetes air di lautan. Kita buka. Insya Allah terbuka ilmu kita. Ya, jadi itulah intinya bahwa di bulan ini marilah kita sama-sama mengagungkan ya dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di dalam surat Yunus ayat 58, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah." Gitu kan? Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini marilah kita sama-sama bergembira. Caranya bagaimana terserah kita merayakannya, kegembiraan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar Nabi Muhammad senang hatinya. Dan mudah-mudahan kita mendapat syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.